warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya, Mbak, perkenalkan saya Dira yang akan berikan penjelasan kepada Mbak atau pendidikan kesehatan mengenai kebersihan diri. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dinda Ayu. Baik, Mbak Dinda, di sini ada brosur atau leaflet yang sudah saya sediakan. Nanti sekali saya menjelaskan, Mbak Dinda bisa melihat leaflet ini ya. Di sini tujuan saya berbicara dengan Mbak Dinda ini bertujuannya untuk memberikan pengetahuan mengenai kebersihan diri. Sebelumnya di sini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan kepada Mbak Dinda. Yang pertama yaitu tentang pengertian kebersihan diri atau personal hygiene, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian yang ketiga yaitu jenis-jenis dari personal hygiene, kemudian yang keempat yaitu tujuan dari personal hygiene itu sendiri, kemudian yang terakhir yaitu dampak jika kita tidak menerapkan personal hygiene pada diri sendiri. Baik Mbak Dinda, sebelumnya apakah Mbak Dinda pernah mendengar mengenai personal hygiene atau kebersihan diri? Pernah? Baik, Mbak Dinda tahu nggak apa itu personal hygiene atau kebersihan diri? Menurut saya, kebersihan diri itu sangat penting kita lakukan untuk menjaga diri kita dari berbagai penyakit atau gangguan yang bisa menyebabkan penyakit pada diri kita sendiri. Ya, terima kasih Mbak Dinda jawabannya. Jadinya apakah bisa kita mulai Mbak Dinda materi yang akan saya jelaskan ini? Bisa? Nah, baik, di sini pertama mengenai pengertiannya. Jadi personal hygiene itu memiliki dua kata. Yang pertama itu personal yang artinya diri sendiri atau persorangan. Yang kemudian yang kedua itu ya hygiene, di mana artinya kebersihan. Jadinya dapat disimpulkan bahwa personal hygiene merupakan kebersihan diri, di mana tujuannya itu untuk membersihkan diri atau menjaga kesehatan baik itu fisik atau maupun psikis. Adapun cara kita nih sebagai wanita, mungkin Mbak Dinda sebagai remaja nih, kebersihan diri itu kan sangat penting untuk dilakukan. Nah, jadinya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari personal hygiene itu sendiri, seperti sosial ekonomi, di mana mungkin banyak sekali orang di daerah terpencil jika ingin membutuhkan air bersih harus menggunakan biaya. Jadi itu merupakan faktor yang dapat menghalangi terjadinya personal hygiene. Kemudian yang kedua yaitu budaya, di mana budaya mungkin di wilayahnya Mbak Dinda banyak mitos yang Mbak Dinda dengar kalau kita lagi sakit nggak boleh mandi. Padahal kan sebab dari kita tidak mandi itu dapat menyebabkan kuman atau bakteri itu semakin menempel di kulit kita yang menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian status kesehatan, banyak sekali mungkin orang-orang yang sedang sakit, kemudian ada cacat bawaan, kemudian ada halangan untuk melakukan personal hygiene. Dari hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi dia tidak bisa membersihkan diri sendiri sehingga perlu bantuan orang lain. Kemudian ada juga tingkat pengetahuan, di mana tingkat pengetahuan yang rendah maupun tinggi itu dapat mempengaruhi personal hygiene seseorang. Misalnya nih orang yang pendidikannya tinggi, dia ingin merawat kulitnya, otomatis kan dia sudah mengetahui apa saja yang akan dilakukan untuk melakukan pembersihan kulit supaya terhindar dari infeksi atau penyakit seperti jamur kulit, kemudian infeksi pada kulit dan sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya cacat lahir dan citra tubuh, di mana misalnya citra tubuhnya seseorang itu ada cacat di bagian muka, kemudian ada cacat di bagian tangan, sehingga itu kan dapat mempengaruhi atau terhalang dia melakukan personal hygiene-nya, sehingga seperti yang saya sudah jelaskan perlu bantuan dari orang lain. Baik Mbak Dinda, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu jenis-jenis dari personal hygiene, di mana ada beberapa jenis-jenis dari personal hygiene itu sendiri. Yang pertama perawatan kulit, di mana kulit itu terdiri dari 3 lapisan Mbak Dinda. Yang paling atas itu namanya dermis. Nah, dermis inilah yang menjaga tubuh kita dari terkenanya bakteri, kemudian parasit dan lain-lain. Jadinya sangat perlu untuk menjaga perawatan kulit ini, di mana biasanya Mbak Dinda mandi berapa kali sehari? 2 kali. Baik. Kemudian sering menggunakan lotion supaya badannya lembab.
Iya, sering. Ya. Kemudian ada perawatan mata, di mana perawatan mata itu sebenarnya tidak memiliki perawatan khusus, tetapi tujuannya yaitu untuk membersihkan misalnya kotoran di sekitaran mata, untuk menjaga mata tetap bersih, kemudian terhindar dari bakteri-bakteri yang dapat mempengaruhi kesehatan mata. Kemudian ada juga pembersihan telinga, di mana pembersihan telinga itu tujuannya untuk tetap menjaga kesehatan telinga supaya pendengaran lebih jelas, kemudian terhindarnya dari infeksi atau luka di sekitaran telinga. Kemudian pembersihan perawatan hidung, di mana perawatan hidung itu dilakukan atau ditujukan untuk terjaganya hidung dari infeksi seperti virus, kemudian adanya bakteri yang masuk hidung yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian perawatan gigi dan mulut, di mana perawatan gigi dan mulut itu terdiri dari sikat gigi, kemudian menjaga mulut tetap harum, kemudian juga Mbak Dinda sikat giginya berapa kali sehari? 2 kali. Ya, jadinya perawatan gigi yang baik itu sikat gigi 2 kali sehari, di mana jika terlalu sering menyikat gigi juga dapat mempengaruhi kesehatan gigi, di mana gigi menjadi tipis dan sebagainya. Kemudian ada juga namanya perawatan kuku kaki dan tangan, di mana kita bisa melihat kesehatan kuku kita, apakah ada jamur di sekitaran kuku, kemudian warna kuku seperti apa. Nah, itu dapat meningkatkan citra tubuh kita, di mana kan banyak sekali nih orang yang tidak memperhatikan kuku kaki, padahal itu merupakan suatu yang harus diperhatikan, di mana kan kita banyak keluar nih mungkin pakai sendal, kemudian terkena bakteri. Nah, yang itu dapat menyebabkan terjadinya kayak cantengan gitu yang nanah di sekitaran kuku kaki. Ini perawatan yang terakhir yaitu perawatan genitalia, di mana perawatan ini sangat penting nih, apalagi kita sebagai perempuan harus sering-sering membersihkan daerah kewanitaan. Tujuannya supaya tidak terjadi penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi genitalia sekitar kewanitaan, kemudian tidak terjadi keputihan yang berlebihan. Kemudian dengan cara kita sering mengganti pakaian dalam. Nah, kemudian pada saat menstruasi nih, Mbak Dinda harus sering mengganti pembalut, kemudian mencuci pakaian dalam dengan menggunakan sabun dan menjemurnya di bawah sinar matahari untuk membunuh bakteri yang ada di pakaian dalam. Nah, kemudian ada beberapa tujuan nih Mbak Dinda personal hygiene itu sendiri. Yang pertama yaitu meningkatkan derajat kesehatan, di mana jika personal hygiene kita terpenuhi, kebersihan diri kita terpenuhi, maka derajat kesehatan kita juga akan meningkat, tidak sering terkena penyakit, kemudian sehat jasmani dan rohani. Kemudian rasa nyaman dan menciptakan keindahan, dimana jika kita bersih nih, bayangin aja nih kalau Mbak Dinda nggak mandi sehari, gimana rasanya? Nggak nyaman kan? Iya. Nah, jadinya itu sangat penting nih Mbak Dinda untuk melakukan personal hygiene. Kemudian yang ketiga itu mencegah penyakit pada diri sendiri. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi nih Mbak Dinda, dengan cara kita menerapkan personal hygiene pada diri kita sendiri, kita dapat terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat mempengaruhi tubuh kita. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan percaya diri. Nah, dengan adanya personal hygiene atau kebersihan diri, pasti kalau kita udah bersih, kalau kita udah mandi, pasti kepercayaan diri kita tuh meningkat. Begitu Mbak Dinda? Iya. Nah, di sini Mbak Dinda ada beberapa dampak jika kita tidak menerapkan personal hygiene, di mana dampak yang pertama yaitu fisik, di mana jika kita tidak menerapkan personal hygiene ini, maka akan terjadi beberapa gangguan di fisik kita, seperti adanya jamur kulit, kemudian ketidaksehatan gigi, kemudian ketidaksehatan mulut, wajah, rambut, dan sebagainya. Kemudian ada juga dampak psikososial, di mana jika kita tidak menerapkan personal hygiene, interaksi sosial kita dalam masyarakat masyarakat di sekitar itu akan berkurang. Bayangkan saja nih, jika Mbak Dinda misalnya dianggap oleh masyarakat jorok atau tidak pernah mandi, bau, pasti kan masyarakat di sekitar juga akan menjauh dari Mbak Dinda seperti itu. Nah, kemudian ada rasa nyaman.
dari psikososial seseorang itu, jika kita sudah bersih, kemudian kita rapi, pasti orang-orang itu bakalan nyaman di dekat kita. Seperti itu Mbak Dinda. Nah, dari penyampaian materi saya mengenai personal hygiene atau kebersihan diri, ada yang Mbak Dinda bingungkan atau ingin ditanyakan? Ya Mbak, saya sudah paham materi yang sudah Mbak jelaskan tadi, dan sekarang saya akan lebih menjaga kebersihan diri saya, karena menurut saya itu sangat penting dari materi yang Mbak jelaskan tadi. Nah, baik Mbak Dinda, dari penyampaian materi yang saya sampaikan, saya harap Mbak Dinda sudah mengerti ya. Ini di sini ada beberapa pertanyaan sebagai evaluasi saya untuk mengetahui apakah Mbak Dinda benar-benar paham dan materi yang saya sampaikan atau tidak. Di sini Mbak Dinda bisa jawab pertanyaan berikut. Jika Mbak Dinda merasa di antara A, B, C, dan D ini benar, Mbak Dinda bisa tandain ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih ya sudah menjelaskan penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga materi yang saya sampaikan ke Mbak Dinda dapat menambah pengetahuan Mbak Dinda. Terima kasih ya. Assalamualaikum.